usaha angkringan sampean kok awet banget Pak? Ya, usaha apapun kalau ditekuni pasti juga bermanfaat, Kang. Selain itu, aku juga jadi salah satu anggota koperasi. Angkringan koyo nggon sampean iki iso dadi anggota koperasi, Pak. Usaha apapun bisa. Koperasi itu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Wah, saja obrolannya kok seru banget toh. Wah, kleresan Pak Wahyu. Niki nembing ngerbak koperasi. Kang, Pak Wahyu ini pengawas di koperasi kami. Oh ngono toh. Koperasi itu juga sangat berperan bagi masyarakat loh. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Terus kalau jadi anggota koperasi, apa hak dan kewajibannya, Pak? Jelas kayak Ibu? Yang pertama, anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Yang kedua, keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Yang ketiga, keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkungan usaha koperasi. Yang keempat, keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Dan yang terakhir, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Adapun bentuk koperasi ada dua, yaitu 1. Koperasi primer yang anggotanya orang seorang. 2. Koperasi sekunder yang anggotanya adalah badan hukum koperasi. Sementara jenis koperasi ada 5, yaitu yang pertama koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, dan koperasi pemasaran. Ini adalah visualisasi KSP Credit Union Dharma Bhakti, merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang punya prestasi dalam mensejahterakan anggotanya. KSP Credit Union Dharma Bhakti beralamat di Jalan Kabupaten Duet Sendangadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, berdiri pada 31 Desember 1981. Nah, sampai akhir Agustus 2020, beranggotakan 5.831 orang dengan aset saat ini kurang lebih 51 miliar rupiah. Sosialisasi calon anggota dan pendidikan tentang perkredit unionan dan pengaturan ekonomi rumah tangga dengan hemat dan menabung selalu dilaksanakan secara berkala. Beberapa terobosan yang berkait dengan inovasi dan kreativitas lembaga antara lain mengadakan beberapa pelatihan, pemanfaatan sampah untuk didaur ulang, pengelolaan kotoran ternak untuk biogas, home industry, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan warga masyarakat sekitar. Administrasi bisa langsung dilihat karena semua kegiatan selalu didokumentasikan dengan baik. KSP Credit Union Dharma Bhakti mengalami pertumbuhan aset atau kekayaan di atas 20%, atau tepatnya 22,01% pada tahun 2019. Ini sebuah prestasi yang luar biasa bagi koperasi yang ada di DIY. Program Dana Perlindungan Simpanan atau DAPERMA merupakan pinjaman bagi anggota yang meninggal dunia dan cacat total maksimal usia 60 tahun. Simpanan saham dikembalikan 2 kali besar saham. Bila punya simpanan maksimal 100 juta akan diputihkan.
Selalu diadakan pembinaan-pembinaan kepada jajaran pengurus dan pengawas. Untuk menjadi Dewan Pengurus dan Pengawas, harus punya sertifikat pendidikan dasar perkoperasian dan kompeten di bidangnya. Berikut adalah koperasi yang bergerak pada sektor pemasaran, yaitu Koperasi Pasar Buah Gemah Ripah Gamping, karena anggotanya adalah pedagang buah. Pelayanan di koperasi ini dari hari Senin sampai Sabtu dengan melayani berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas para pedagang buah. Antara lain, pelayanan pembelian kotak atau keranjang pengepakan, simpan pinjam, konsultasi, dan lain sebagainya. Pasar Gemah Ripah bisa dikatakan mandiri karena pasar ini tidak dikelola oleh pemerintah daerah. Segala pengelolaan pasar berdasarkan kesepakatan antar pedagang. Karena di bawah naungan Koperasi Gemah Ripah, segala bentuk transaksi harus melalui koperasi terlebih dahulu. Tata ruang pasar Gemah Ripah pun dibuat berdasarkan kesepakatan antar pedagang. Agar memudahkan proses angkut dan bongkar muat, pasar ini dibagi menjadi 6 blok. Sampai saat ini Koperasi Gemah Ripah ada 218, sedangkan jumlah kiosnya ada 139 dan 15 kios baru, serta kios khusus makan sejumlah 8. Setiap kios mempunyai ukuran luasan 39 meter persegi. Mungkin Koperasi Gemah Ripah Gamping merupakan satu-satunya di Indonesia di mana semua kiosnya sudah bersertifikat. Strategi penjualan di pasar ini yaitu pembeli harus membeli dalam partai besar atau grosir. Ini berlaku untuk seluruh buah kecuali untuk semangka dan melon. Biasanya pembeli harus membeli minimal 1 keranjang buah. 1 keranjang buah mempunyai berat sekitar 65 kg. Masing-masing buah mempunyai variasi harga. Nah, Koperasi Gemah Ripah ini beralamat di Jalan Wates KM 5 Amber Ketawang, Gamping, Sleman, menjadi naungan dari para pedagang buah. Pasar Gemah Ripah bisa disebut pasar transit. Buah yang datang sebenarnya hanya singgah di pasar ini. Kemudian oleh pedagang buah tersebut disortir dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas. Pedagang yang melakukannya akan memperoleh komisi dari penjual asal buah tersebut. Koperasi KSPPS BMT Dana Insani merupakan lembaga keuangan yang mendasarkan operasionalnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam usahanya, KSPPS BMT Dana Insani berperan sebagai lembaga perantara antara mereka yang memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kemampuan dengan mereka yang memiliki kemampuan berniaga tetapi tidak memiliki dana. KSPPS BMT Dana Insani telah menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada para pedagang kecil dan masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif dengan menjadi anggota. Saat ini KSPPS BMT Dana Insani telah memanfaatkan teknologi dengan sistem online yang memudahkan dalam pengawasan maupun perawatan. Kemudahan-kemudahan akses data yang dapat diterapkan antara lain layanan BMT Dana Insani Mobile, AO Collect, BMT Digi, dan e-commerce. Nah, AO Collect merupakan aplikasi kolektor atau account officer yang berbasis smartphone Android untuk memudahkan petugas BMT dalam melakukan pencatatan transaksi simpanan atau daftar anggota baru dimanapun dan kapanpun. Sedangkan BMT Dana Insani Mobile, aplikasi ini dapat digunakan secara online untuk melakukan transaksi finansial tanpa perlu ke kantor layanan. Pada masa pandemik COVID-19, Dinas Koperasi dan UKM DIY tetap melakukan kegiatannya secara online melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini bertujuan
Untuk mengaktifasi program pelatihan secara online di masa pandemi COVID-19 untuk para pelaku koperasi dan UKM atau KUKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di dalamnya terdapat berbagai modul pelatihan dari beragam bidang usaha dengan para praktisi yang profesional dalam bidangnya. Adapun tujuan dan manfaatnya yaitu 1. Memberikan solusi sekaligus menjadi pembelajaran dan pelatihan yang praktis, aplikatif, dan menyenangkan bagi pelaku KUKM. 2. Memberikan kemudahan akses terhadap berbagai sumber materi peningkatan keterampilan dan wawasan. Koperasi itu merupakan organisasi yang juga mempunyai perangkat organisasi koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan antara lain anggaran dasar, kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, pembagian sisa hasil usaha, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja, serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Sedangkan pengawas dipilih dari dan oleh anggota. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan dipertanggungjawabkan pada saat rapat anggota. Nah, kalau modal koperasi itu bisa berasal dari modal sendiri, meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, ataupun hibah. Juga bisa berasal dari modal pinjaman, yaitu anggota, koperasi lainnya, dan atau anggota, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, atau sumber lain yang sah. Modal koperasi juga bisa berasal dari modal penyertaan yang meliputi pemerintah, masyarakat, badan usaha, badan-badan lainnya. Pola pengelolaan koperasi ada dua. Yang pertama, prinsip syariah, dan yang kedua, konvensional. Saya itu ada komunitas yang jumlahnya cukup banyak, Pak. Apakah bisa membuat koperasi sendiri? Oh, sangat bisa, asal memenuhi syarat-syarat pembentukan koperasi. 1. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. 2. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. 3. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Dan yang keempat, koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sementara, status badan hukum koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Adapun anggaran dasar koperasi. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, isi anggaran dasar koperasi itu apa, Pak? Muatan anggaran dasar koperasi mencakup daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan,
ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi. Terus kalau nama koperasi, boleh tidak memakai nama saya? Misalnya. Adapun syarat-syarat penggunaan nama koperasi. Yang pertama, terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi dan jenis koperasi. 2. Ditulis dengan huruf Latin. 3. Belum dipakai secara sah oleh koperasi lain. 4. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. 5. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan. Dan yang terakhir, tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk angka. Nah, untuk regulasi Kemenkumham nomor 14 tahun 2019, proses pengesahan akta pendirian koperasi secara online. Dan bagi masyarakat yang ingin mendirikan koperasi simpan pinjam, modal minimalnya seperti ini. Yang pertama, simpanan pokok. Yang kedua, simpanan wajib atau hibah. Dan yang terakhir, modal awal. Untuk pendirian kantor cabang KSPPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 tahun. 2. Bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 3. Mempunyai predikat kesehatan paling rendah cukup sehat pada 1 tahun terakhir. 4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 orang di daerah yang akan dibuka. 5. Memiliki modal kerja untuk kantor cabang minimal sebesar 15 juta rupiah. 6. Memiliki laporan keuangan koperasi dalam 2 tahun terakhir. 7. Memiliki rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 tahun. 8. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang. 9. Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi. 10. Ada persetujuan dari menteri, gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Bu, misal loh ini Bu, kita sudah mendirikan koperasi yang tadinya aktif. Tetapi seiring perjalanan waktu ternyata mengalami kolap dan tidak aktif bahkan dibubarkan. Nah itu gimana Bu? Alasan koperasi dibubarkan itu juga ada dasar hukumnya. Yang pertama, koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Yang kedua, koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi. Dan yang ketiga, koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tahunan selama 3 tahun berturut-turut. Wah, aku dapat pengetahuan baru tentang koperasi. Ternyata koperasi itu juga mempunyai peran bagi masyarakat. Tidak jadul, mendirikannya mudah dan tidak perlu modal banyak. Dijamin oleh pemerintah karena berbadan hukum. Wes, mulane to Kang. Konco-konco komunitas segera diajak bikin koperasi. Kita yang jadi pemilik, Kita pengusahanya, Kita pengelolanya. Kita yang menikmati hasilnya.